Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk pada pembelajaran tematik 3, yaitu materi organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ya. Nanti bisa dilihat apa saja organ pencernaan pada manusia dan beserta fungsinya. Ini adalah pembelajaran tema 3. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, coba dilihat apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Nah, di sini bisa dilihat ya, organ pencernaan pada manusia apa saja. Nah, yang pertama adalah mulut. Ya, organ pencernaan mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Ini adalah organ pencernaan pada manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Apa itu fungsi organ pencernaan? Coba kita lihat apa saja fungsi organ pencernaan. Yang pertama, kita lihat dari organ pencernaan mulut. Nah, di organ pencernaan mulut ini ada gigi, ada ludah, ada kelenjar, dan masing-masing ketiga ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua, ludah atau yang disebut dengan air liur. Air liur ini adalah fungsinya untuk mengaduk makanan dalam mulut dan mendorong makanan dalam proses penelanan. Jadi ketika kita menelan, itu dibantu oleh air liur atau air ludah. Yang berikutnya adalah kelenjar. Kelenjar ini berfungsi adalah membasahi atau melumasi makanan. Ya. Jadi fungsi kelenjar adalah membasahi atau melumasi makanan. Jadi setelah dikunyah makanan itu oleh gigi, lanjut ketika kita menelan itu dibantu oleh air liur atau ludah. Nah, nanti ketika kita mengunyah dan juga menelan itu kan basah ya. Nah, yang membasahi itu adalah kelenjar. Nah, itu adalah fungsi pada mulut. Yang berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dan rongga lambung. Jadi setelah dari gigi ya dikunyah, ditelan, lanjut ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung ya. Jadi fungsinya adalah sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Yang berikutnya adalah fungsi dari lambung ya, organ pencernaan lambung. Apa fungsi organ pencernaan lambung? Mari kita lihat. Fungsi organ pencernaan lambung adalah mencerna dan juga menyimpan makanan dan minuman. Jadi ketika setelah masuk melalui kerongkongan sampai ke lambung itu dicerna lagi oleh lambung, terus disimpan juga oleh lambung ya. Nah, lambung ini adalah salah satu alat pencernaan yang sangat vital atau yang sangat penting ya di dalam tubuh kita. Yang berikutnya ada usus halus. Usus halus fungsinya apa? Tempat penyerapan sari makanan. Jadi fungsi dari usus halus adalah tempat penyerapan sari makanan. Yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Jadi apa yang tidak bisa diserap ya oleh usus halus itu diserap oleh usus besar, itu fungsinya ya. Yang keenam adalah anus. Anus itu berfungsi sebagai tempat keluar sisa dari pencernaan. Jadi dari mulut terus melalui kerongkongan, setelah kerongkongan sampai ke lambung, ke usus halus, ke usus besar. Nah, sisa-sisa dari pencernaan itu akan keluar melalui anus ya. Nah, apa saja penyakit pada organ pencernaan? Nah, ini perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan penyakit MAH. Apa itu penyakit MAH?
Nah, bisa dilihat gejala-gejalanya penyakit MAH di sini, lambung terasa perih dan juga mual. Jadi kalau lambung kita terasa perih dan juga mual, berarti kita ada indikasi pencernaan pada lambung kita terganggu. Ya. Nah, penyebabnya apa biasanya kalau penyakit MAH? Ini penyebabnya adalah makanan yang tidak teratur. Jadi kalau kita makan tidak teratur, itu akan menyebabkan terganggunya alat pencernaan pada MAH kita, ya, atau pada lambung kita yang disebut dengan penyakit MAH. Yang berikutnya sembilit. Sembilit ini gejalanya susah buang air besar. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya makanan yang berserat, ya. Yang ketiga adalah disentri. Ya, disentri ini gejalanya muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus, ya. Nah, penyebabnya adalah disebabkan oleh bakteri, ya. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan kita, kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa mencegah agar organ pencernaan kita ini tidak terserang oleh penyakit, ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Cara yang kedua adalah dengan makan secara teratur, ya, makan harus teratur, ya. Yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum makan, ya. Jadi kalau kita mau makan, ya, kita cuci tangan kita sampai bersih, barulah kita makan makanan yang bisa kita makan, ya, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk mencegah organ pencernaan kita agar tidak terkena penyakit adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung buah dan juga sayur-sayuran. Nah, biasanya ini bisa kalau kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung buah dan sayur-sayuran, nanti akan terkena pada organ pencernaan kita, yaitu gejala sembilit, yaitu susah buang air besar. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan alat makanan dan juga minuman. Jadi makanan dan alat minuman kita juga harus bersih, ya, agar terhindar dari bakteri, ya, terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu pencernaan kita, ya. Nah, coba kita lihat, mari kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Tadi sudah dijelaskan apa itu sistem pencernaan. Yang kedua, apa saja organ pencernaan pada manusia? Tadi juga sudah dijelaskan apa saja organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga adalah apa fungsi lambung? Tadi lambung sudah dijelaskan, ya. Organ pencernaan kita, fungsi lambungnya itu apa, ya. Yang keempat, apa saja penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia? Ya, bisa disebutkan, ya. Yang kelima adalah bagaimana cara mencegah agar organ pencernaan tidak mudah terkena penyakit. Nah, anak-anakku sekalian, ayo berlatih ini kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian, ya. 5 pertanyaan ini sebagai soal evaluasi, sebagai latihan kalian sejauh mana kalian telah memahami materi yang telah disampaikan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.